Tanggal 11-12 Agustus 2021, insya Allah akan ada Southeast Asia Internet Governance Forum (SEA-IGF) di Bali. Cuman saya sih nggak ikut ke Bali. Cuman teman saya Pak Heru Nugroho itu minta saya untuk masukin paper tentang kemungkinan untuk penggunaan karakter-karakter lokal, jadi tulisan Jawa atau Bali atau Sunda atau Batak untuk di cybersecurity Indonesia. Idenya kira-kira gini lah, supaya orang luar nggak bisa ngehack dengan mudah sistem Indonesia. Bagaimana kalau kita pakai karakter Indonesia? Jangan pakai alfabet, kebaca gampang. Jadi kita pakai karakter Indonesia. Kira-kira kayak gitu ide dasarnya. Nah, berdasarkan ide itu saya mulai melakukan penelitian. Bisa nggak sih kita bikin compiler atau pengenalan karakter Indonesia? Beruntung sekali ternyata Unicode ini, unicode.org, ini bukan perusahaan, organisasi dunia, sudah menginventaris beberapa karakter Indonesia. Oke, jadi cara nyarinya kira-kira gini dah. Unicode Sundanese Chart misalnya. Nih, Unicode Sundanese Chart, ini bahasa Sunda ya. Jadi karakter bahasa Sunda versi 13. Nah, ini karakternya nih, bahasa Sunda. Jadi udah, saya coba gedein biar kebacanya lebih enak. Nih, jangan tanya saya nggak ngerti nih apa ini. Cuman intinya lah, ya ada karakter seperti ini, kodenya dalam heksadesimal 1B90. Yang kayak gini 1B91. Ini bahasa Sunda. Oke, jadi sudah didokumentasikan. Di bawah ini ada Sundanese letter A, I, U, I, O, E, U, E, ini E, U, K, 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 Ga, Nga, Ka, Ca. Ini kalau bahasa Jawa kan apa sih yang karakter kayak gitulah. Nah, tapi ini nggak ada ada dokumentasinya di atas. Siapa yang mengerjainnya nggak ketulis di sini. Oke. Ini bahasa Sunda ada. Coba kita lihat Javanese. Kemungkinan besar ada sih Javanese karakter. Ini ada. Kita lihat. Ini karakter Unicode-nya ya. Ini dokumentasi Unicode-nya. Jadi ada ini karakter yang seperti ini A990 heksadesimal. A911 heksadesimal kayak gini. Kalau mau tahu itu apa bisa dibaca di ini ya. I-nya macam-macam ya. U. Pak cerek nggak ngerti. Nggak lelet. Ya ini banyak. Saya nggak ngerti sih, jujur sih saya nggak ngerti sebenarnya. Oke, ini bahasa Jawa ada, Javanese. Yang menarik juga, saya juga nemu kayaknya ada Balinese, Balinese karakter. Jadi udah didokumentasikan sama banyak orang sih sebenarnya. Jadi yang kayak gini 1B10, 1B11, 1B21 dan sebagainya. Jadi Bali ada, Jawa ada, Sunda ada, dan juga saya lihat ada Batak nih. Indonesia yang lain, Indonesia punya banyak karakter sih sebenarnya, cuman saya nggak tahu yang lain kayak gimana. Harusnya ada lah. Beberapa terdokumentasi. Yang besar-besar kayaknya 4 ini sih yang besar. Jadi Jawa, Bali, Batak, Sunda. Ini Batak. Oke. Karakternya seperti ini. Batak kayak ini ya karakternya ya. Kayak Mesir, Egypt gitu ya bentuknya. Kalau Jawa, Bali tuh kayak ini loh. Kayak India, Thai. Coba saya pengen tahu Thai ada nggak Thai? Ini ada Thai nih. Ini karakter Thai ya, kan? Thailand sama Jawa mirip nih. Jangan khawatir. Karakter Thailand sama Jawa mirip. Oke. Nah, oke. Jadi karakter-karakter seperti ini ada dan didokumentasikan oleh Unicode. Oke, coba. Greek tuh Yunani ya.
Nah, ini yang sering dipakai. Greek tuh sering dipakai banget. Kita sering pakai Greek ini untuk persamaan matematika lah. Banyak banget Greek dipakai. Ada alfa, beta, gamma, delta, apa segala macam. Ini ada pi, ada macam-macam. Kita sering pakai ini di notasi-notasi penulisan ilmiah kita. Jadi ini Greek ada. Jadi tinggal kodenya aja 03B0. Oke. Sekarang saya sempat bikin presentasinya. Mungkin nggak sih kita bikin compiler untuk bahasa lokal Indonesia? Oke. Ini tapi disclaimer-nya, saya bukan ahli bahasa, saya bukan ahli compiler. Ini catatan proses belajarnya Ono sih sebenarnya. Ono lagi belajar, jangan khawatir. Yang jadi masalah besar adalah manusia menggunakan teks, komputer pakai bytes. Jadi kita harus konversiin dari teks ke byte, byte ke teks sih sebenarnya. Ini dilakukan oleh teman-teman di unicode.org. Tadi udah kita lihat, nih websitenya Unicode. Ini adalah karakter-karakternya. Ada Jawa, ada PDF-nya, ada Bali, ada Sunda, ada Batak, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang yang seru adalah bagaimana kita ngelihat penggunaan Unicode. Tapi kalau mau lebih asik, kita lihat penggunaannya. Sudah jalan belum? Gitu ya kan? Ini yang paling asik kita contoh Greek, yang udah pasti ada. Di komputer ada, dikenal, di Unicode-nya ada, di komputer benernya ada kagak? Cara ngelihatnya gampang. Masuk ke sini. Ke interpreter Python. Kita pakai Python. Jadi ini kan 0A0, 03A0. Nah, bisa ditulis di sini. Oke. Kita pakai Python. Sorry. Salah masuk komputer. Saya masuk yang ini aja dah. Saya gedein dulu. Python. Oke. Saya masuk ke Python interpreternya. Supaya enak, paling enak kita buka di web sih sebenarnya. Unicode Greek. Udah pasti jalan kalau ini nggak masalah. Greek mah udah jalan lah. Cuman kan kita perlu bukti aja ya, antara yang jalan sama nggak jalan. Oke. Caranya kira-kira gini ya. Kita cukup ketikin gini aja sih, kutip /n, nama karakternya apa dalam pakai kurawal, kutip atau -u. Ini kalau nggak salah berapa bit nih? 16 bit. Atau kita pakai yang 32 bit. Kayak gini, -u 0000, u kecil itu 16 bit, u besar 32 bit. Oke. Kita akan coba dengan Greek karakter. Kita bisa cek dengan nama dulu. Misalnya kita cari nama yang bagus aja ya. Sini. Nih. Greek capital letter delta. Nih kita ambil namanya Greek capital letter delta. Copy. Oke. Ini namanya harus persis seperti itu cara nulisnya ya. /n. Oke, kasih kurung kurawal, paste di sini. Paste. Kurung tutup, kutip. Sebelah sini kurang kutip lagi. Saya kecilin dikit ya, biar enak lihatnya. Jadi sebelah kiri saya bisa lihat ininya, sebelah kanan saya bisa lihat ininya. Oke. Sekarang kita lihat, saya enter, langsung keluar delta. Oke. Jadi apa yang kalau mau dites lagi bisa juga. Kalau mau ngetes lagi, kita cari yang lain yuk. Ini misalnya Greek capital letter upsilon with tonos. With onos. Onos nggak ada di Greek ya. Saya paste di sini. Oke. Enter. Langsung keluar Y. Pakai tonos katanya. Jadi bentuknya kayak gini persis. Keluar dia. Nggak masalah. Jadi dia kenal karakter itu. Oke. Nah, kita juga bisa kayak gini. Misalnya kita tahu kodenya. Kita zoom in dulu nih, kayaknya harus di zoom dulu. Kalau nggak susah ngeliatnya. Plus. Nah, misalnya ini 03A3. Ini ada 03A3 nih ya. Kutip /u 03A3. Gitu. Harusnya keluarnya seperti ini. Apa ini teh sigma ya? Langsung keluar sigma. Jadi oke, dikenalin semua.
Itu Greek. Coba kita lihat yang mulai rada susah. Thai. Sebelum masuk ke Indonesia ya. Nanti sedih kita kalau di Indonesia. Thai. Oke. Kita bisa lihat Thai-nya. Ini dia. Nih kita lihat di yang kata-kata dulu ya, definisinya dulu. Thai karakter Sara E. Oh, jangan cari yang karakternya banyak gambar-gambarnya. Nih yang gambar-gambar kayak gini ya. Thai karakter Yoying. Nih, Thai karakter Yoying. Copy. Saya masukin sini. Kemungkinan besar Thai dikenal sih. Jangan khawatir. Oke. Langsung keluar. Ini Thai karakter Yoying. Kayak gini. Coba kita cari yang lain. Yang atas sini nih. Thai karakter Kuat. Oke. Kutip in and kutip paste. Keluar. Apa yang di sini? Keluar. Oke. Kita juga bisa pakai heksadesimalnya di sini. Misalnya 0E06 ya. Kutip U 0E06. Keluar dia. Mau 07 bisa keluar dia, nggak masalah. Oke. Yang seru dari situ adalah dengan cara yang sama kita bisa ngelihat ini sih sebenarnya di Wikipedia ada sebetulnya. Gampang ngetesnya, nggak usah pakai Python sih. Kita bisa ngetes yang paling gampang Wikipedia. Tadi Greek, Unicode dulu. Unicode Thai charts misalnya. Thai dulu aja ya. Nah sini ada Wikipedianya sih sebenarnya. Ada Wikipedia Thai. Oke, saya klik aja Thai Unicode Block. Ini Thai-nya. Nah, ini langsung keluar di sini. Nah, ini keluar semua kan? Keluar. Oke, nggak masalah. Dan perhatikan heksadesimalnya depannya 0E. 0E0, 0E1, 0E2, 0E3. Ini tadi 0E semua heksadesimalnya. Kita bisa lihat di Greek juga sama aja sih. Greek chart. Kita bisa ngelihat ngetes paling gampang sih kalau nggak mau coding, kita bisa lihat di Wikipedia sih sebenarnya. Ini dia Wikipedia. Ini kita turun ke bawah. Ini dia. Nih ya. Oke. Waduh, horor lah. Pokoknya ada E gini, ada E gini, ada E gini, ada E gini. Banyak banget, E doang banyak ya. Ini yang delta aja bejibun jibrut Greek kurang kerjaan banget sih orang Greek ya. Karakternya bejibun, banyak banget Greek. Variannya banyak. Oke. Tapi kita bisa ngeliat di Wikipedia masalah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyedihkan dari proses ini semua. Kita masuk mana? Bali dulu. Balinese chart. Oke. Kita lihat PDF-nya. Saya gedein dulu. Ini PDF-nya gedein, ya. Sekarang saya akan masuk ke nama. Cari yang ada gambar-gambarnya, rada ribet gambarnya. Ini ada gambarnya ribet. Balinese letter Ukara Tedung. Ini ya saya ambil ya. Balinese letter Ukara Tedung, klik kanan. Kok nggak bisa di copy sih? Copy, oke. Name nama, paste. Sedih di sini, udah mulai sedih sih, menjadikan sebenarnya. Kurang /n. Balinese letter Utara Tedung. Perhatikan nggak keluar. Oke, dia cuma ngasih tahu itu 1B0A. Dia ngasih tahu. Coba kita kasih yang lain lagi. Balinese letter Ra Pera Tedung. /n nggak keluar nih sebenarnya, jangan khawatir. Ini Lapera Tedung nggak keluar. Coba kita masukin ke heksadesimalnya. Ini saya ambil heksadesimal 1B12 ya. /u 1B12. Oke, nggak keluar. Ganti 1B13 nggak keluar. 4 nggak keluar. Saudara-saudara, jangan khawatir.
Jadi karakter Indonesia cuman ada di Unicode tapi nggak bisa dipakai di komputer. Kalau yang Thai ada di Unicode, ada di komputer. Kalau yang Greek ada di Unicode, ada di komputer. Indonesia adanya cuma di Unicode doang, komputernya kagak ada. Oke, coba kita lihat Jawa. Sama sih sedihnya. Javanese. Oke. Paling gampang ngeceknya di sini sih, langsung keluar aja di Wikipedia ya. Langsung cek aja nih, langsung kosong semua, ngeblank. Kosong, nggak ada. Javanese nggak ada. A9A berapa kan? A98 sekian ya. Saya masukin aja. A981 misalnya. Iyalah. Nih, 1. Oke. Langsung kosong. 2 kosong. 3 kosong. 4 kosong. 5 kosong gitu, kosong. Nggak ada. Di sini juga kosong nih. Sedih ya. Kosong. Jadi Unicode-nya ada, tapi nggak ada di komputer. Coba kita bikin sedih lagi, Batak. Batak juga sama aja. Oke. Kosong. Nggak ada. Ini jadi PR kita bersama. Satu lagi apa? Sundanese ya. Sundanese. Sama juga kejadiannya. Kita akan masuk ke sini. Kosong juga sih, nangis juga sih. Kagak ada seru-seru. Jadi Unicode-nya ada, tapi nggak bisa dipakai di komputer karena nggak ada. Oke. Bagaimana pemrogramannya? Kita bisa ngelihat di sini nih. Ini tadi ya, yang sedih-sedihnya udah. Ini Greek bisa keluar. Ini Balinese nggak keluar. Ini kita bikin program sekarang pakai Python. Oke. Pakai Python, kuncinya ada di sini makhluknya sih sebenarnya. Unicode data. Ternyata karakter-karakter Indonesia, Bali, Batak, Jawa, Sunda dan sebagainya itu tidak masuk ke Unicode data. Dan ini ke semua program ya, mau di web, di mana Python, C, apa segala, nggak masuk dia. Akibatnya ini kalau kita jalankan nggak keluar nih. Ini saya akan jalankan. Ini kalau kita lihat ini A9 tuh Jawa ya. 1B1 tuh Bali nih. 1B9 lupa. Ini 1B9 antara Batak sama Sunda. 1BE antara Batak sama Sunda, nggak tahu yang mana. Kalau yang ini karakter biasa, yang 03B ini Greek. Oke, kita akan coba jalankan program ini. Ini jalankan, klik kanan copy. Saya akan jalankan di sini, paste. Nih jalan. Oke. Jadi kelihatan 00E9 itu adalah Latin small acute E ini, kemudian ini Greek, Java, Bali, Sunda, Batak nggak keluar semua. Oke. Jadi nggak keluar ini. Di program nggak keluar. Konsekuensinya cita-cita dari Bapak Heru Nugroho ini susah direalisasi kecuali kalau bangsa Indonesia sebagai sebuah negara bisa mendukung Unicode. Udah gitu kita bisa mensupport supaya karakter Indonesia masuk ke dalam Unicode data. Kalau itu nggak terjadi, ini nggak keluar nih. Konsekuensinya kita nggak bisa program. Oke, jadi satu masalah, satu PR besar. Nih saya kasih lihat kalau udah jalan. Nah, selanjutnya adalah compiler. Mungkin nggak sih kita bisa bikin compiler? Mungkin. Sangat bisa mungkin. Dan saya lihat banyak teman-teman yang udah ngoprek-ngoprek compiler juga. Compiler adalah komputer software yang mentransformasikan source bahasa source code menjadi bahasa target. Target itu exe biasanya, bahasa mesin gitu ya. Translate dari source code ke dari high level programming ke low level. Oke. High level programming ada C, C++, Objective-C, Java, Fortran, ada dan Python dan sebagainya. Low level ada assembly language, object code, machine code. Di compiler ada 3 komponen, front end, middle end, back end. Kira-kira itu komponennya compiler. Makhluknya seperti apa compiler? Ini makhluknya. Ini yang dipakai di C compiler. Ada front end, ada middle, ada back end. Jadi ada front end yang dia bisa baca C, C++, Java segala macam, jadi kode yang generic. Kemudian masuk middle end,
dijadiin object code dan sebagainya, udah gitu akhirnya jadi mesin code di backendnya, kira-kira gitu. Nah, ini contoh lain di lebih spesifik ke GCC. Ini ada proses parsing, generalizer, Gimplifier, terus mulai jadi object code dan sebagainya, di optimizer supaya optimize, terus generate jadi assembly program. Jadi source jadi bahasa assembly, bahasa mesin, kira-kira gitu. Nah, tapi ini kan spesifik ke C compiler. Sementara kita pengennya yang bisa baca bukan C, bisa baca bahasa lokal Indonesia. Oke, bahasa pakai karakter Bali lah, pakai karakter Jawa dan sebagainya. Nah, itu kita makanya LLVM framework ini dia bisa baca bahasa C, bisa Swift, ini biasanya dipakai di iPhone. Oke. Object code-nya bisa macam-macam, tujuan akhirnya mesinnya bisa x86, ARM dan sebagainya, atau bahasa lain. Nah, di sini kita bermain dengan LLVM. Ini saya masih belajar, saya bukan ahli, jujur. Saya belum ahli, masih belajar. Kayaknya orang-orang pada makanya LLVM buat melakukan proses compiling ini. Di compiler ada 5 fase: lexical analysis. Ini pada dasarnya merubah teks jadi kata-kata token. Parsing, oke. Membuat kelompok dari kata-kata token dari hasil analisa leksikal menjadi form yang make sense. Kemudian melakukan semantic analysis untuk mengidentifikasi dari tipe dan logic dari program itu, semantic analyzer. Kemudian dibersihkan, dioptimize supaya runtime-nya bagus segala macam, juga memorinya segalanya, dan akhirnya kita generate jadi binary file. Kira-kira ini yang dilakukan compiler, dan ini yang dilakukan oleh LLVM. Oke. Yang jadi masalah ini dia. Tadi yang saya kasih lihat, nggak ada, makhluknya nggak ada sih sebenarnya. Bali kagak ada, Java kagak ada, Sunda ini apa sih? Ini adalah Batak nggak ada, ini Sunda nggak ada. Jadi PR besar kita adalah ya, sebagai negara, Indonesia perlu invest di Unicode data supaya bisa karakter Indonesia bisa muncul di komputer. Kalau itu tidak terjadi, kita nggak bisa punya domain lokal. Pakai Cina punya, Pai punya, Arab punya, negara-negara itu pada punya, Indonesia nggak bisa. Karena nggak ada Unicode datanya. Ini masalah besar. Dan ini yang intervensi harus negara Indonesia. Nggak bisa perorangan, nggak bisa organisasi, harus bangsa Indonesia ini yang turun. Kalau nggak, kita bubar di internet. Kita harus pakai alfabet ABC tadi. Kalau kita pengen melestarikan budaya lokal Indonesia di internet, ini kita harus invest di sini sih sebenarnya. Gitu. Oke, demikian presentasi saya untuk, sebenarnya ini disiapkan untuk kegiatan ini sih. Mana tadi? Ini dia. Southeast Asia Internet Governance Forum. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan bagi Bapak Heru Nugroho dan teman-teman yang mengundang saya. Saya ngomong apa adanya, keadaan kita seperti ini, ya kita harus invest tenaga kita untuk mengisi Unicode data. Kalau enggak, budaya kita nggak bisa lestari di dunia maya, di komputer. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat.